sendiri. Aku yang punya pegangan. Aku dijanjiin nikah, terus ditinggalin. Gak tahu harus gimana lagi, Pak. Gak tahu harus kemana. Sekarang aku hamil terus. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Aku butuh papa, tapi papa gak ada. I have to go. Aku gak bisa lagi di sini, Pak. Aku minta maaf. Bye. Pak Pras, Ya, gimana dok? ibu dan bayinya selamat. Alhamdulillah. Bayinya laki-laki. Laki-laki. Kondisi ibu dan bayinya memang belum stabil. Kita berdoa aja. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Terima kasih dok. Ya. Kamu harus kuat. Maaf, Pak. Bayinya mau diberi nama siapa? Akbar. Akbar, Pak. Akbar siapa? Akbar Muhammad. Akbar Muhammad, Pak. Kamu harus kuat. Kamu harus jadi orang besar. Allahu Akbar. Eros? Titik tempatmu berdiri tepatnya 19,5 meter sampai ke aspal. Kalau beratmu hanya 50 sampai 55 kilo, itu ada kemungkinan kamu jatuh, tapi tidak mati.
Yang jelas, cacat. Siapa kamu? Jangan mendekat. Aku Prasetya. Aku yang membawamu kemari. Ngapain kamu ngurusin hidup aku? Aku tahu tentang hidupmu, Mei. Aku tahu rasanya ulang tahun tanpa kehadiran orang tua. I don't care. Aku tahu rasanya So ditinggalkan. good, bagus. Biarin aku mati, oke? Mei, please. Please, denger dulu. Ibuku meninggal bunuh diri di depan mataku. Bayi kamu yang baru lahir akan bernasib sama seperti kita. Sejarah akan terulang, I Mei. don't care, oke? I don't care. Setelah aku hamil berbulan-bulan, kesakitan, sekarang aku yang harus menjaga bayi itu, gitu? Kamu tidak akan sendirian. Kalau Ya. kamu bertekad jadi wanita baik, Tuhan akan mengirimkan lelaki yang baik. Laki-laki. Udahlah ya. Nanti lelaki yang baik itu akan menginginkan- Nanti. Semua laki-laki sama. Selalu sembunyi di belakang kata nanti. I've had enough of this bullshit, please. Mei! Jangan, Mei! Mei! Mei, jangan! Jangan! Demi Allah, aku akan nemenin kamu, aku janji. Aku janji, demi Allah. Lepasin aku. Lepasin. Mei, aku akan nikahin kamu. Mei, Lepasin. Mei, aku akan nikahin kamu. Bob. Demi Allah, aku janji akan nikahin kamu. Sekarang. Demi Allah. Ayo naik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Gila lu, Pras. Gila. Aku ngerti, Har, aku ngerti. Ya kalau ngerti kenapa lu harus ngelakuin... Dah, Har, nggak usah didebat. Pras itu nggak salah. Nih, baca nih surat An-Nisa nih. Dan jika kamu takut berlaku adil, jika menikahi perempuan yatim, maka nikahi wanita yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Di ente baca nih surat An-Nisa. Ente kalau baca ayat itu jangan setengah-setengah. Baca berikutnya juga dong. Dan jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahi 1 orang saja. 1 orang saja. Terus baca lagi dong tuh. Yang 129. Dan kamu sekalipun tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istri kamu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Maka janganlah cenderung ke salah satunya. Itu ayat 129. Aku tahu konsekuensi keputusanku. Dan itu urusanku sama Allah dan Arini. Pras, ngaku aja deh. Lu suka sama Meros juga kan? Har, aku kenal dia aja enggak. Dan ini bukan masalah suka atau enggak. Pernikahan ini niatnya untuk menyelamatkan nyawa orang. Kalau mau nyelamatin, nyelamatin aja. Kalau misalnya kenapa-kenapa, bawa ke rumah sakit. Kamu kenapa? tahu nggak rasanya ada orang loncat bunuh diri depan depan? Udah, pernikahannya udah kejadian. Ini sekarang urusannya Pras. Ente kagak usah ikut campur. Banyak omong ente ya. Mubazir perkataan. Nih kerupuk nih buat ente. Ini goreng atu. Iya, Mas. Pakai telur. Aku beri dia nama Akbar Muhammad. Dia sudah berusaha untuk hidup demi kamu, Nek. Sebelum nih semua bakalan jadi ribet, mendingan lu ceraiin dia. Kasih pengertian ke Meros yang baik-baik, ya kan? Udah gitu lu tinggalin dia. Anggap aja ini semua nggak pernah ada. Meros juga perempuan. Punya hak. Gak bisa main cerai gitu aja. Tolong jagain proyek Kulon Progo ya. Pras, Tolong bantu jaga Mei. Dia masih labil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gue yakin kedepannya bakal berantakan semuanya. Terus kita yang kena tulahnya. Jangan suzon. Kayak nggak punya Tuhan aja ente. Saya berjanji akan menjaga Arini dan mencintai Arini sepenuhnya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa nggak ngasih kabar, Mas? Maaf sayang, aku benar-benar nggak sempet kemarin. Kamu di mana sekarang? Menuju Muntilan. Aku tunggu, Mas. Jantung Bapak.
Rini, Bapak itu orangnya baik. Dan Ibu tahu apa alasan Bapak? Bu, apa menolong orang itu harus dengan cara menikahinya? Apa nggak ada lagi cara lain, Bu? Nggak ada jalan lain? Bapak sudah berlaku adil. Selama 15 tahun menutupi istri keduanya, Bu. Dan melukai hati anaknya, dan Ibu bilang itu sebut adil. Adil macam apa sih, Bu? Hal kayak gini mana bisa disebut adil? Kamu nggak akan ngianatin aku kan, Mas? Kita akan kayak gini terus kan? Mas, kita akan berdua terus kan? Gak ada orang lain kan, Mas? Hah? Aku aja. Thank you. Kapan sih kamu mau kasih tahu istri kamu? Aku pasti akan ngomong secepatnya. Dia cemburuan ya? Galak? Aku siap dimaki-maki kok. Jangan suzon. Kamu belum kenal Arini. Oh iya. Kamu suruh aku pakai ini? Bulat. Enggak. Kamu lebih cantik kalau begini. Pasti perempuan muslim harus pakai hijab. Tapi kok dilepas? Emangnya di rumah juga harus pakai hijab ya? Dan aku nggak butuh ini. Kenapa? Katanya kamu yang mampu. Kamu yang ngajarin aku. Oke? Cek nama sama alamat yang udah transfer. Mereka udah PO bukunya soalnya. Jangan yang kelewatan ya. Jadi rencananya menjelang Ramadan nanti kita rilis. Saya ingin karya kedua dari Mbak Arini ini nantinya bisa jadi bacaan buat anak-anak pas bulan Ramadan. Jadi pas mereka puasa, mereka bisa sambil baca-baca. Ya, saya setuju. Saya setuju. Mas. Kenapa sih suntuk banget mukanya? Proyek Kulon Progo kesendat izin. Jadi molor semua. Berbudget dong. Makanya. Kamu tau gak sih? Bapaknya Arini tuh poligami ternyata. Yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin aku takut nikah. Kamu nanti gak akan gitu kan, Mas? Enggak lah. Emang aku udah tampang kayak cowok yang punya bakat poligami kayak si Amran. Gak mungkin lah. Mana aku tahu namanya juga cowok. Apa jaminannya? Nih cobain. Ini pertama kalinya aku masak buat orang lain.
Kamu beneran masak sendiri? Kamu nggak percaya? Bo, Iya, Den. Mei beneran masak sendiri? Iya, Den. Ini enak banget. Berasa makan di rumah sendiri. Maksudnya? Maaf. Maksud aku bukan gitu. Maksud aku ayamnya, bumbunya, dagingnya itu belum pernah makan yang kayak... Maksudnya seperti masakannya hari ini. Nggak apa-apa kok. Aku nggak marah. Itu artinya aku bisa bikin kamu tambah sayang sama aku. Malam ini kamu nginep di sini? Temenin aku? Sebentar ya. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu di mana? Kamu bisa pulang cepat kan? Aku masak makanan kesukaanmu loh, Mas. Iya sayang, tapi... Kamu sibuk ya? Iya. Oh, ya udah, nggak apa-apa kok, Mas. Nanti kalau kamu pulang, makanannya aku panasin lagi ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai kapan kita terus begini, Mas? Waktunya belum tepat. Bapaknya hari ini baru meninggal. Sabar ya. Aku bisa sabar. Tapi sesuatu yang ditutupi itu meski baik akan terlihat buruk. Dan aku nggak mau itu terjadi kepada kamu, Mas. It's gonna be dangerous for you. That's all I'm saying. Ya, masuk yuk. Gimana nih Pak? Katanya 2 minggu ini belum kelar-kelar aspalnya. Ini cuaca hujan terus Pak. Dan kemudian warga juga mengganggu kita pekerjaan ini. Res, mana udah ngomong sama Eros belum? Artono, ente ngapain sih ngurusin pernikahan Pras? Ini kerjaan belum kelar. Ente pikirin aja pernikahan ente sendiri. Buat gua nikahan itu komitmen. Sebelum lu bisa komitmen, mendingan gak usah ngomong nikahan deh. Udah. Gak usah ngomongin itu deh. Kerjaan kita tuh molor sebulan loh. Kalian sadar gak sih? Amran. Bilang sama mandornya, kalau besok pencabutan aspal masih belum selesai, kita cari mandor lain. Lambat semua. Assalamualaikum, Mei. Ente sih. Gue, gara-gara dia semuanya berantakan.
Ini gara-gara poligami jadi keteteran semua kerjaan. Ente jangan berasa kayak udah nikah puluhan tahun deh. Bikin komitmen sendiri aja masih takut. Otak poligami semua. Le, poligami ki apa toh? Goblok. Poligami gak ngerti. Iku lho poligami. Walah, merek Pit. Maaf. Kartono minjem mobilku dan dia nggak balik-balik. Akhirnya aku naik ojek. Nggak apa-apa kok. Belum dipanggil imunisasi kan? Belum. Semuanya 350.000. Bisa pakai ATM, Mbak? Kebetulan lagi offline. Kalau pembayaran tunai silahkan bisa ambil uang di luar, ada ATM bersama di sebelah kiri. Oke. Aku ambil uang dulu. Selamat datang, ada yang bisa dibantu Ibu? Ya, Mbak, ada biolisin nggak? Oh iya, silahkan duduk dulu ya, saya ambilkan dulu. Makasih. Lucu banget. Ibu, obatnya sudah siap. Ini obatnya, silakan langsung dibayar di kasa ya. Terima kasih. Makasih. Bu, ya. Ini kirimkan sana di celana nih Bapak. Matur nuwun ya, Mbak. Nggih, suwun. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf saya ganggu Mbak. Saya mau tanya, apa ada obat untuk Akbar Muhammad Prasetya dari Dokter Anita Ekowati? Maaf, Mbak dari mana ya? Dari apotik Mbak. Kemarin obatnya ini ada yang kurang. Nah rencananya hari ini saya mau kirim. Bisa tolong minta alamat dan nomor teleponnya Mbak? Baik, sebentar ya Mbak. Panasnya nggak turun-turun dari semalam. Itu wajar. Tiap habis imunisasi, bayi selalu panas badannya. Kamu tenang aja. Selama masih ASI, tidak perlu minum obat. Karena ASI adalah obat paling ampuh dari Allah. Can you get that? Oke. Itu harus sampai kering ya? Ya, oke. Halo? Assalamualaikum. Halo? Halo? Siapa Mas? Gak ada suaranya. Halo?
Sudah berapa lama kalian menikah? Sejak Akbar lahir. Jadi selama ini kamu dan suamiku berzina? Bukan seperti itu, Mbak. Akbar bukan darah daging Mas Pras. Saya bertemu Mas Pras setelah... Apapun itu, pada kenyataannya kamu telah menikah dengan suamiku. Gini ya, Mbak. Mas Pras itu telah menghentikan usaha saya untuk bunuh diri. He saved my life. And then one thing led to another, and sekarang dia mengajarkan saya agama. Dengan cara nikahin kamu. Ya. Hebat kamu. Hebat kamu. Saya tahu Mbak akan marah. Saya rela dan siap dianggap perempuan perebut suami orang. Iya pasti. Next. Satu hal yang harus kamu tahu. Kamu sudah berhasil menghancurkan dongeng saya. Hanya untuk menghidupkan dongeng kamu. Proyek kita ada 8 pilar di bawah jembatan ini dan Assalamualaikum, Mei. Maaf, aku masih meeting. dan aspal ini bisa bertahan kira-kira Bob! Iya, Den. Ibu di mana? Meninggal, Den. Rin, Tega kamu, Pak. Rin, aku bisa jelasin. Kamu udah janji sama aku. Dengar dulu. Kamu udah janji sama aku, Mas. Dulu, Rin. Jangan pegang aku. Rin, dengar dulu. Pegang aku. Pergi. Rin, dengar dulu penjelasanku, Rin. Dengar dulu penjelasanku. Semua kalian bisa dipercaya. Semua kalian bisa dipercaya. Astagfirullah, apa salahnya? Arini dengerin dulu. Apa salah? Arini dengerin dulu penjelasanku. Mei hancur waktu itu, dia mau bunuh diri. Dia anak yatim piatu seperti aku. Bagus. Kamu lebih cocok sama dia, bukan sama aku. Kamu sama dia, San. Arini, dengar dulu. Ya cukup, cukup. Semakin kamu ngejelasin ke aku, hati aku semakin sakit, Mas. Surga yang kita bangun sama-sama sudah kamu hancurkan dan aku udah gak merindukan surga itu lagi. Aku mau pergi. Tunggu, Rin. Kasih aku kesempatan sekali aja Aku untuk mau jelasin. pergi. Sekali aja buat aku jelasin, Rin. Aku mau pergi dari sini. Oke. Biar aku yang pergi. Aku yang salah.
Kali dulu bodohnya bakal kayak gini akhirnya. Seandainya pas dokter itu dengerin gue. Har, kalau hidup pakai kata seandainya, berarti ente tuh nggak bersyukur. Terserah lo, intinya sekarang udah rusak dan ini susah untuk benerinnya, butuh waktu. Halo? Mas, Iya. lagi ribet. Pak, ini ada surat dari Pak Richard. Enggak kok, enggak. Jadi makan siang nggak? Iya. Sekarang? Iya. Ya udah aku tunggu ya. Aku ntar lagi sana. Oke. Oke. Ya. Ini revisi nih, aneh nggak suka nih, ya. Surat peringatan dari klien soal keterlambatan proyek di Kulon Progo. Ini yang gue bilang rusak. Makan tuh syukur lo. Ya halo, Pras, ada apa? udah baca surat dari Pak Richard. Ya udah, tolong kamu kirim surat balasan besok. Bilang kalau lusa kita akan ketemuan. Dan akan aku jelaskan semuanya. Oh gitu. Hari ini sampai besok aku mau off dulu. Ya udah, oke deh. Oke, makasih. Mbak Arini gimana? Aku mau ketemu Akbar. Aku pisah rumah dengan Arini. I'm sorry. Kamu nggak salah nih. Ya, kalau nggak karena aku, ini semua nggak terjadi. Aku yang dan menyebabkan semuanya. Aku siap menanggung resikonya. Ya udah, kalau Mas mau menginap di sini, aku siapin air hangat. Sepertinya aku nggak bisa menginap di sini, Mei. Oke, aku ngerti. I understand. Ya udah, aku bikinin teh ya. Rian, titipan getu dari ibumu. Tadi katanya pulang pengajian, ingat Nadia, terus mampir ke rumahku. Tumben banget deh, kamu nggak diantar sama Mas Pras. Biasanya apa-apa Mas Pras. Mau belajar mandiri ceritanya. Gimana Mas Rifai? Kamu cerita dong. Aku batal ngajuin gugatan cerainya. Ternyata emang bener, bukan Mas Rifai, tapi temennya. Ben, kenapa sih? Iya, mari. Assalamualaikum. Tuan Putri. Ayah kangen sama Tuan Putri. Nadia juga kangen banget sama ayah. Kok ayah jarang pulang sih? Nadia kan mau ceritain dongeng Nadia yang baru. Maafin ayah, Tuan Putri. Nadia, ayo. Ayah kan bawa mobil, Nadia harus pulang sama Bunda ya. Kita harus beli buku buat ngelengkapin dongeng kamu.
Terus kamu juga udah janji sama ibu guru kalau kamu nanti bakalan bawain dongeng di atas panggung. Oh iya, Nadia lupa, Bun. Ayah nanti datang ya ke pentas Nadia. Iya sayang, ayah pasti datang. Ayah sama Bunda marahan ya? Enggak sayang, ayah nggak marahan sama bunda. Ayah lagi banyak urusan aja di kantor. Kok ayah nangis? Nadia, kita udah harus pulang yuk. Ayo sayang. Selama ini, saya tidak pernah kecewa dengan Pak Pras. Tapi untuk kali ini, saya benar-benar tidak mengerti. Ini hal yang sangat mendasar. Saya tidak bisa membayangkan ini bisa dilakukan oleh orang seperti Anda. Kami minta maaf, Pak. Saya sedang ada masalah keluarga. Kami sedang lalai, Pak. Kami terima kesalahan ini. Untuk itu, segala konsekuensi pembengkakan biaya akan menjadi tanggung jawab kami. Ini bukan masalah biaya, Pak. Tapi kita sudah komit. Proyek ini akan on time. Pak Pras, kita harus menunda proyek yang lain sebelum Anda membereskan proyek ini. Setuju? Kami bersedia, Pak. Oke, good. Pras, kalau proyek kedepannya ditunda, over budget di proyek ini siapa yang nanggung, Pras? Ente harus cari solusinya. Sudah berapa lama Pras tidak pulang? Ibu tahu dari mana? Ibu tahu kekecewaanmu. Tapi tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Agama mengajarkan kepada kita untuk menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Apa perempuan itu dilahirkan hanya untuk mengikhlaskan hati mereka disakiti, Bu? Rini tidak sekuat ibu. Ibu juga tidak menginginkan kamu menjadi seperti ibu. Tapi ada satu hal yang harus kamu pikirkan. Masa depan Nadia. Banyak kisah anak yang sukses dari keluarga single parent. Astagfirullahaladzim. Dongeng Madani yang Rini bangun bersama Mas Pras sudah hancur. Ibu tahu itu. Tapi dongeng itu belum berakhir. Jam sisir ya, Bu. Ayo sayang. Nanti Nadia harus ingat apa yang mau Nadia pentasin ya. Bun, kok Apa, ayah sayang? belum datang? Udah, nggak usah nunggu ayahmu, kan ada bunda, ada eyang tuh di sini. Telepon ayah, Bun. Nadia mau ada ayah di sini. Ayah lah, please, Bun. Kan ayah ada janji sama Nadia. Ya, bunda sekarang telepon ayah, kamu tunggu di sini sama eyang ya. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana sih, Mas? Ini masih di jalan. Insya Allah setengah jam lagi sampai. Ya udah, assalamualaikum. Halo? Mas, Akbar muntah-muntah nih. Hah? Masya Allah. Dari kapan? Dari tadi pagi subuh. Simbo kemana? Simbo nggak masuk, Mas. Kamu udah kasih apa? Aku nggak tahu. Aku belum kasih apa-apa. Aku takut salah. Gimana nih, Mas? Mas. Halo? Ya. Oke, kamu tunggu.
Aku kesana sekarang. Masih muntah-muntah? Masih, Mas. Ya udah, siapin tas, kita ke dokter. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua murid, selamat datang di pentas tahunan TK Biang Lala. Halo, Arini? Di mana kamu, Mas? Maaf, aku... Suara siapa itu? Kamu di mana sih? Kenapa ada suara anak kecil lagi nangis? Mas, Akbar muntah-muntah lagi. Aku di rumah Meros. Akbar sakit, jadi aku... Cepat, Mas. Untuk penampilan pertama yang akan... Bu, dia udah janji, Bu. Kalau dia nggak bisa janji, dia harus janji sama Rini sama Nadia dong, Bu. Lupain saja, sudah. Maaf ya. Istighfar. Ayo sayang. Ayo sayang, kita ke dokter ya. Kita ke dokter ya. Halo? Muntahnya padat atau cair? Mas. Halo, Mas. Muntahnya padat atau cair? Cair. Cair, muntahnya cair. Suhu badannya tinggi? Sebentar. Suhu badan. Suhu badannya normal, Mbak. Buang-buang air nggak? Iya, 3 kali sejak tadi pagi. Kalau menurutku sih ini kayaknya cuma masuk angin. Jadi kamu olesin aja pakai minyak kayu putih ya. Oke, Mbak. Tapi kalau masih buang-buang air, masih muntah juga, kamu bawa ke rumah sakit. Oke, Mbak. Makasih ya. Kalau kamu nggak bisa datang ke sini nggak apa-apa, Mas. Biar aku yang jelasin ke Nadia. Kita panggilkan wakil dari TK A1, Nadia Citra Prasetya. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan bernama Madani, tinggallah seorang raja dan permaisuri yang baik. Mereka mempunyai seorang putri yang cantik, bernama Sabrina. Raja dan permaisuri sangat sayang kepada Sabrina. Pada suatu hari, sang raja harus pergi dari istana karena ada musuh yang mengancam kerajaan Madani. Sabrina sedih karena harus berpisah dengan ayah tercinta. Kenapa harus ayah yang pergi? Ayah kan bisa menyuruh prajurit-prajurit kerajaan. Sabrina sayang, prajurit-prajurit kerajaan tidak berani melawan peri jahat. Hati mereka kecut seperti jeruk. Jangan sedih, Sabrina. Ayah sedang berjuang untuk kita.
Kita doakan saja ayah selamat dan segera pulang. Setelah sekian lama, akhirnya sang raja pulang dan membawa oleh-oleh. Ayah, Sabrina takut. Kenapa ayah bawakan oleh-oleh peri jahat buat Sabrina? Sabrina sayang, dia bukan peri yang jahat. Dia peri yang baik hati. Kita yang jahat karena tidak peduli dengan orang lain. Kita lupa kalau ada orang lain yang juga sayang sama kita. Kita sombong, makanya orang lain jadi jahat sama kita. Sekarang kita harus peduli sama orang lain agar kerajaan Madani dihargai. Ayah, Tuan Putri kenapa bangun? ayah mau pergi ya? Ayah, Kalau bunda sama ayah marahan, nanti Nadia nggak punya pangeran kecil. Nadia, bunda sama ayah nggak lagi marahan kok. Nadia, malam ini ayah ndak akan kemana-mana. Ayah di sini nemenin Tuan Putri kecilnya. Bener ya? iya sayang. Ayah nggak kemana-mana. Yeay! Akhirnya sang raja nggak jadi pergi. Ayo, masak. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ganggu waktunya hari ini. Mau ngapain kalian datang ke sini? Mau menjelaskan ke aku kenapa foto kalian berdua bisa ada di perkawinan Mas Pras? Tin, kedatangan gue sama Amran kesini itu atas kemauan kita sendiri. Dan gue tahu lu lagi nggak suka sama kita berdua. Tapi tolong ingat satu hal, Pras, dia nggak pernah bermaksud untuk nyakitin lo. Iya memang, Mas Pras hanya mau menolong perempuan itu, biar hidupnya tidak hancur, biar perempuan itu punya harapan baru, biar nanti Biar Bayi Akbar nggak hidup seperti dia. Dan yang ada di pikiran Pras itu cuma bagaimana cara membuat dunia ini menjadi tidak seperti dia. Dan menurut gue itu dongeng. Tapi lu dan Pras membuktikan ke gua bahwa dongeng itu bisa membuat orang jadi hidup, memberikan harapan, dan membuat orang jadi percaya diri. Gua temen lu. Gue cuma gak mau dongeng kalian berakhir tragis. Jadi sebenarnya apa tujuan kalian berdua untuk datang ke sini? Mau meminta aku
supaya aku bisa menerima perempuan itu menjadi istri kedua Mas Pras, iya. Kalau memang dongengku dan dongeng Mas Pras harus berakhir tragis, ya itu pilihan Mas Pras. Tapi Arini, Allah menjanjikan pahala yang besar jika Arini menjadi orang yang bersabar dan ikhlas. Biar nanti pas di akhirat, Arini begitu melewati jembatan Shirathul Mustaqim, Arini langsung melangkah dengan cepat. Zut! Biar Arini bisa masuk surga lebih dulu dari Ane dan Hartono. Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan. Makasih loh, udah jadi teman yang baik buat Mas Pras. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.